Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nasihati li Thalabatil Ilmi karya Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Masih pada atau kita telah menyelesaikan faedah penjelasan dari beliau tentang rehla dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan an-nasiha ats-tsaniyah asyarah, nasihat yang ke-12. Beliau menyebutkan, kata Syekh Muqbil, al-ibti'ad 'anit taqlid, menjauh dari taklid. Ini diantara nasihat yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Bagi para penuntut ilmu, hendaknya betul-betul mengamalkan prinsip ini tadi. Apa prinsip yang beliau ajarkan kepada para penuntut ilmu dan beliau nasihatkan adalah al-ibti'ad 'anit taqlid, menjauh dari taklid. Taklid itu kalau bahasa kita Indonesianya membebek, mengikut saja, manut, ngikut walaupun tidak ada dalil. Disebutkan di situ nanti keterangannya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah engkau bersikap, engkau berucap, engkau berkeyakinan dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu padanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seseorang untuk berkeyakinan, bersikap, berucap atau berprinsip dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Menunjukkan apa? Menunjukkan mafhum dari ayat ini tadi. Seseorang itu ditekankan untuk bersikap dengan sikap yang didasari oleh ilmu. Ilmu yang benar adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Lihat keterangan yang disebutkan oleh Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa taqlid hafizna ta'rifahu min syekhina rahimahullah fi durusihi al-mati'ah. Taqlid, definisi yang telah kami hafal dari guru kami Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala di pelajaran-pelajarannya yang sangat bermanfaat, yang sangat bagus. Likasrati ma yuhadziruna minhu, dikarenakan seringnya Syekh Muqbil memperingatkan kami dari bahaya taklid. Bahkan dinukilkan dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yurwa anhu annahu kana yaqul at-taqlid nadha'uha tahta aqdamina. Taklid itu kita letakkan di bawah telapak kaki kita, diinjak-injak. Prinsip seperti ini tidak boleh ada dalam Islam. Fakana yaqul, dulu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, at-taqlidu huwa ittiba'u man laisa bihujjatin bila hujjatin.
Taklid itu adalah membebek, mengikuti orang yang bukan hujjah dengan tanpa hujjah. Itulah makna taklid. Ittiba' man laisa bihujjatin bila hujjah. Mengikuti seseorang yang orang tersebut bukan hujjah, bukan dalil, dengan tanpa dalil sama sekali. Ketika seseorang membebek kepada seseorang tertentu, yang mana orang ini bukan dalil, ya ikhwan. Dalil itu apa? Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan juga ijma' para ulama, ijma' sahabah. Ini dalil, ini adillatus syar'iyyah. Nah, ada orang tertentu, manusia biasa, dia berilmu, bolehkah kita mengikuti dia? Jawabannya ikhwan, antum diperbolehkan mengikuti dia bihujjatin, kalau ada hujjah, ada dalilnya. Kenapa antum ikut dia? Karena dia di atas kebenaran, ini dalilnya. Tapi ketika antum mengikut ke dia dan dia tidak memiliki dalil, tidak memiliki dasar, itulah yang disebut dengan taklid. Dan taklid yang seperti ini tidak diperbolehkan bagi para penuntut ilmu. Boleh tidak ikut kepada ustadz? Jawabannya boleh kalau ada dalil pada ustadz tersebut. Dia mengerjakan sesuatu yang dia lakukan tadi, ada argumentasi, ada dalilnya, ada dasarnya dalam agama. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat, maka tidak boleh antum ikuti. Mahma azuma qadruhu wa ala ilmuhu, mau gimana pun tinggi kedudukannya, banyak ilmunya, mau sehebat apapun dia, kalau tidak memiliki dalil, tidak di atas dalil, tidak boleh antum ikuti. Hadza huwa taqlid. Inilah yang disebut dengan taklid. Mengikuti seseorang yang dia tersebut bukan hujjah dengan tanpa hujjah sama sekali. Itulah taklid. Wa syarruhu azim. Keburukan taklid sangatlah besar. Bahkan para ulama mengatakan at-ta'assub dzamin. Ya, ta'assub, fanatisme, taklid adalah sesuatu yang dzamin, tercela. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini. Orang itu bisa diambil ucapannya, bisa diterima ucapannya, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimu ma'murun bil ittiba' wa huwa ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin itu diperintahkan untuk ittiba', yaitu ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwal matbu'u bihaqqin sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti dengan benar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalil. Seluruh perbuatan-perbuatan beliau adalah teladan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada sosok Rasulullah SAW uswatun hasanah. Juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma atakumur rasul apa? Fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan, apa yang dibawa untuk kalian ambil. Kemudian
Kata beliau, wa hadza ma'na Muhammadun Rasulullah. Ini adalah makna dari kalimat Muhammad Rasulullah. Ai la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada sesuatu yang layak untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza uttubi'a bidalilin fa hadza ittiba'un lid-dalil. Wa idza tubi'a bi ghairi dalilin fa hadza huwa at-taqlid. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala dia diikuti dengan dalil, berarti ini mengikuti dalil. Namun tatkala diikuti tanpa dalil, itulah disebut dengan taklid. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa makna Muhammadur Rasulullah? La matbu'a bihaqqin illa Rasulullah SAW. Tidak ada yang berhak untuk diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah SAW. Wala yajuz, dan tidak diperbolehkan taklid itu. La siyama fi haqqi talibil ilmi syar'i, terlebih lagi pada posisi seorang talibul ilmi syar'i, seorang talib, seorang santri, tidak diperbolehkan bagi dia untuk taklid, untuk membebek, mengikut kepada gurunya atau kepada seorang ulama, seorang alim, tatkala ulama tersebut tidak berada di atas hujjah. Fa'alaihi ayyajtahida fi ma'rifati hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil adillah wa la yakunu muqallidan. Maka kewajiban bagi seorang penuntut ilmu tersebut agar dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalilnya. Makanya disebutkan di matan al-usul ats-tsalatsa. Gimana penjelasannya Abdul Hakam? I'lam rahimakallah. Yang kuat suaranya. Nah, itulah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Apa arba' masail tersebut? Al-ula al-ilmu. Apa ilmu tersebut ya ikhwan? Ya thalabul ilm. Apa makna ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Itu adalah ilmu. Maka tatkala seseorang tidak mengenal agama Islam dengan dalil, tatkala dia beribadah tanpa dalil, tatkala dia mengikut gurunya, mengikut ulama, mengikuti kiainya, ustadznya tanpa dalil syar'i, namun dia mengikut karena secara person, karena dia cinta kepada gurunya, dia membebek tanpa melihat dalil yang ada, dia mengikut kepada fatwa gurunya, dia mengikut kepada perbuatan gurunya bukan dikarenakan dalil yang ada pada orang tersebut, maka ketahuilah inilah yang disebut dengan taklid wa ta'assub az-zamim, yang tercela. Kata beliau, fa'alaihi ayyajtahida fi ma'rifati hadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bil adillah wa la yakunu muqallidan fa innal muqallida laisa min ahli ilmi. Seorang talibul ilmi jangan menjadi seorang muqallid. Kenapa? Karena seorang muqallid, seorang pembebek,
orang yang taklid itu bukanlah termasuk ahlul ilmi. Kenapa ya ikhwan? Karena ahlul ilmi yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kama qala Ibnu Abdul Bar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Abu Umar Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, ajma'u, mereka para ulama sepakat, ala annal muqallida laisa min ahli ilmi. Para ulama sepakat bahwasannya seorang yang muqallid laisa min ahli ilm, dia bukan termasuk ahlul ilm. Sehingga orang yang muqallid, yang ngikut membebek, mau yang diikuti tadi ustadznya dia atau kiainya dia atau murabbinya dia, diikuti kemana-mana, apapun pendapatnya, apapun perbuatan diikuti tanpa melihat dalil. Ini yang disebut dengan muqallid. Wal muqallid laisa min ahli ilm. Muqallid bukanlah termasuk ahlul ilm. Wa qala Ibnu Hazm fil muqallid, berkata Imam Ibnu Hazm tentang seorang yang muqallid, kata Ibnu Hazm, innahu yatashabbats bi ayyi syai'in walau bitalhab. Ya. Ini seorang muqallid itu adalah orang yang yatashabbats, sembrono, serampangan dengan segala sesuatu, walau bitalhab, meskipun dengan walau bitahlab. Fa'ala talibil ilmi alla yuqallid fi dinihi ar-rijal, maka bagi seorang penuntut ilmu tidak diperbolehkan bagi dia untuk taklid kepada tokoh-tokoh tertentu dalam agamanya. Wa ya'khudha bid dalil syar'i, maka kewajiban bagi dia untuk mengambil dalil syar'i. Fa huwa talibun lil ilmi, karena dia adalah seorang talibun lil ilmi, seorang pencari ilmu. Falya'rif al adillah, kewajiban bagi dia hendaknya dia mengenal dalil. Wal yabta'id anit ta'assub al a'ma, dan juga hendaklah dia menjauh dari taklid buta. Wat taklid al madmum, menjauh dari taklid yang tercela. Wastadalla syekhuna rahimahullah biqaulihi ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi inda hadhil ayat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa madmunu ma zakaru anna Allah ta'ala naha 'anil qaul bila ilmin bal bidzan alladhi wat tawahhum wal khayal. Kandungan dari apa yang mereka para ulama sebutkan, kesimpulan dari yang disebutkan oleh para ulama, Allah melarang dari berbicara tanpa ilmu, bahkan Allah melarang dari az-dzan, yang mana dzan tersebut cuma sekedar tawahum, anggapan atau dugaan, wal khayal, sangkaan-sangkaan semata. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ay la tattabi' ma la ta'lam wa la ya'nik. Makna ayat ini tersebut, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu dan yang tidak bermanfaat bagimu. Qala Qatadah rahimahullah, berkata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, la taqul ra'aitu wa anta lam tara. La taqul ra'aita, atau la taqul ra'aita wa anta lam tara. Engkau jangan mengatakan, atau la taqul ra'aitu wa anta lam tara. Engkau jangan mengatakan aku melihat dalam keadaan engkau tidak melihat. Itu maknanya, tidak boleh. Wa sami'tu wa anta lam tasma', dan jangan pula engkau mengucapkan aku mendengar tapi engkau tidak mendengar. Wa alimtu wa anta la ta'lam, dan jangan pula engkau mengatakan aku tahu dalam keadaan engkau tidak mengetahui. Wa qala Ibnu Abbas, qala Mujahid, la tazumma ahadan bima laysa laka bi ilm. Wa qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan. Juga
dinukilkan dari Al-Imam Mujahid dan juga dari Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid mengatakan la tazum ahadan bima laisa laka bi'ilm. Engkau jangan mencela seseorang kalau engkau tidak punya ilmu tentang orang tersebut. Tidak usah ngeritiki orang kalau tidak punya ilmu. Di zaman sekarang benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan la tazum ahadan bima laisa laka bi'ilm. Engkau jangan mencela seseorang kalau engkau tidak punya ilmu terhadap orang tersebut. Di zaman sekarang na'udzubillah, sebagian para penuntut ilmu mengkritik fulan wa allan dalam keadaan dia tidak tahu ilmunya. Kritiki mengatakan ustaz fulan begini, syekh fulan begini, alim fulan begini, fulan kada. Namun dia tidak punya ilmunya. Na'udzubillah, hadza haram. Tidak diperbolehkan. Kalau seandainya antum dengar dari A si B dalam keadaan si A si B tadi bukan hujjah, bukan dalil. Di sini juga termasuk adab bagi para penuntut ilmu, tidak diperbolehkan bagi dia mengambil kritikan-kritikan dari orang tertentu untuk orang lain kalau kritikan tersebut tidak didasari dalil. Tidak diperbolehkan mengambil jarah dari Ustadz A ketika membicarakan Ustadz B, mengkritik Ustadz B kalau antum tidak tahu dalil alasannya apa, hujahnya apa, tidak diperbolehkan. Ya. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, wa aulal aqwal bis-shawab qaulu man qala ma'na dzalika la taqul lin-nas wa fihim ma la ilma laka fi bih fatarmihim bil batil wa tashhad 'alaihim bi ghairil haqq fadzalika huwal kufr fadzalika huwal kifr. Kata Al-Imam Ibnu Jarir, pendapat yang paling mendekati dengan kebenaran, makna ayat tersebut, engkau jangan mengatakan kepada umat manusia ya. Dan juga engkau jangan mengkritik umat manusia malah ilma lakabi, yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Fatarmihim bil batil, lalu engkau tuduh mereka dengan kebatilan, engkau bersaksi atas mereka dengan sesuatu yang bukan kebenaran. Fadzalika huwal kifu, itulah yang disebut dengan al-kif. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qultu, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal muqallid yuqallid ghairahu wa la yaqulu bi ilmin wa yakfu ghairahu. Seorang mukallid terkadang dia bertaklid kepada orang lain, membebek kepada orang lain. Dia mengucapkan dengan dia tidak berucap dengan ilmu, sehingga dia bersikap kepada orang lain tersebut berbicara tanpa ilmu. Wa hadza manhiyun anhu, ini dilarang bihadil ayah, dengan ayat ini tadi tidak diperbolehkan ya ikhwan. Walidat istadalla biha Syekhuna rahimahullah alal bu'di anit taqlid. Oleh karena itulah Syekh Muqbil berdalil dengan ayat ini untuk menjauh dari taklid. Wa fil hadis fi su'alil qabr, disebutkan dalam hadis tentang pertanyaan alam kubur. Apa kata orang dalam alam kubur tersebut? Ya, Syekh Muqbil ada kitab nama Al-Jami'us Sahih. Disebutkan di kitab tersebut bab zammut taklid, tercelanya taklid. Kemudian Syekh Muqbil membawakan dalil tentang pertanyaan malaikat kepada orang yang ada di alam kubur. Ketika ditanya dia tidak bisa jawab, dia mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang-orang mengucapkan seperti itu, aku pun mengikuti ucapannya. Ini menunjukkan orang tersebut apa? Taklid. Nah, itu tidak diperbolehkan taklid ya ikhwan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah azza wa jalla, kalau dikatakan kepada mereka kaum musyrikin, ittabi'u ma anzalallahu, ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti Al-Quran, ikuti wahyu. Apa kata mereka? Qalu,
bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami cuma mau mengikuti apa yang kami jumpai pada nenek moyang kami. Ini sudah adat istiadat nenek moyang kami seperti ini. Kata kita ini dalilnya loh. Enggak, kami seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah nenek moyang kami seperti ini melakukannya. Hadza taqlid, enggak boleh haram. Wa qala aidan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, dan kami akan tetap mengikuti jejak ajaran agama nenek moyang kami. Itulah disebut dengan taklid. Di zaman sekarang banyak juga orang ketika diajak kepada dalil justru dia apa? Berpegang dengan taklid dengan alasan ini sudah dilakukan oleh tradisi nenek moyang kami seperti ini turun temurun. Wa qala subhanahu wa ta'ala yaqul ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah azza wajalla, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Allah azza wajalla, wa la tattabi'u min dunihi awliya, jangan engkau mengikuti selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau ingat, ya, sedikit sekali yang mau ingat tentang hal tersebut. Faya talibal ilmi at-taqlidu syarrun fahdhar minhu. Wahai seorang penuntut ilmu, taklid adalah buruk, waspada engkau dari taklid tersebut. Wa tamassak bid dalil hatta walau kunta amiyan is'al ahlal ilmi anil mas'ala wad dalil min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah engkau dengan dalil meskipun engkau seorang awam, bertanya kepada para ulama tentang suatu permasalahan dan dalil tersebut berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, litakuna muttabi'an la muqallidan, maka supaya engkau jadi muttabi bukan muqallid. Kalau engkau awam, tanya kepada ulama, tanyakan dalilnya, mana dalilnya, engkau ikuti dalilnya. Wa idza kunta muqallidan fi jami'i umurika, kalau seandainya engkau muqallid pada seluruh urusanmu, fa anna lakal alam, mana ilmu bagimu? Terus engkau ikuti tanpa dalil sama sekali. Fal ilmu qala Allahu qala rasuluhu wa laysa ma qala fulan wa ma qala allan. Ilmu itu apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasul, bukanlah yang diucapkan oleh si fulan dan si allan. Illa ayyakuna ala kalamihim adillatun minasyar'i, kecuali kalau pada ucapan si fulan dan si alan tersebut ada dalil syar'i. Fa anta tattabi adillatasy syara', engkau ikuti dalil syariat. Wala ba'sa an tanqul kalamahu wa tubayyin anna syar'a dalla ala dzalik. Tidak masalah bagi engkau menukilkan kalam para ulama. Bagi seorang penuntut ilmu boleh menukilkan kalam para ulama dan menjelaskan kalau syariat memang menunjukkan sebagaimana ucapan ulama tadi. Au tattabi'uhu bid-dalil fatakunu muttabi'an lid-dalil mutamassikan bihi, atau engkau mengikuti dia karena ada dalil pada ulama tadi, sehingga engkau dikatakan muttabi' lid-dalil, engkau mengikuti dalil, berpegang teguh dengan dalil. Fanas'alullaha ayyaj'alana mimman yattabi'al kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah wa yabta'id 'anit taqlidi wa ta'assubil a'ma alladhi arda katsiran minan nas wa ja'alahum fi masafiril juhal wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita memohon kepada Allah azza wajalla agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan juga kita memohon kepada Allah azza wajalla agar Allah menjauhkan kita dari taklid dan ta'assub buta yang mengantarkan menjatuhkan kebanyakan umat manusia. Dan kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ta'assub buta tersebut menjatuhkan kebanyakan orang serta menyebabkan mereka berada pada barisan orang-orang yang bodoh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ingat, tidak boleh taklid, ya, tidak boleh membebek. Ingat, ikuti dalil. Ustadz antum, guru antum, ulama siapapun boleh antum ikuti kalau ada dalil. Ketika ada suatu amalan yang dikerjakan di masyarakat, mana dalilnya?
Orang setelah sholat misalkan, setelah sholat ya, setelah sholat kadang salam, assalamualaikum warahmatullah, kemudian zikir sama-sama, kemudian setelah sholat tuh salaman muter-muter ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ada dalil enggak? Kalau ada dalil ikuti, kalau enggak ada dalil I'm sorry ya enggak? Sorry bro, tak ada dalil, kita harus ngikut dalil ya enggak? Wallahu ta'ala naktafi bihadzal